warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nabi Ramadanti, NIM 1201455, Prodi Psikologi Islam 2C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nabi Ramadanti, NIM 1201455, Prodi Psikologi Islam 2C. Saya akan membahas tentang kedudukan wanita di mata Islam. Al-Quran beberapa kali menegaskan sebuah prinsip bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala makhluk hidup berpasang-pasangan. Misal, surah 36 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Nah, dalam konteks manusia, maka ada perempuan, kaum perempuan seringkali diidentikan, termasuk golongan yang lemah, dan ini sebetulnya bukan dalam konteks agama. Karena, kalau dalam konteks agama, antara laki-laki dan perempuan memiliki tugas. Nah, dan buat kamu yang merasa saat ini hidup kamu belum bisa bahagia, apalagi buat kamu yang udah lama ngerasa susah untuk bisa bahagia secara terus-menerus, serius deh. Ini bisa banget di langkah awal kamu bisa memulai pelajaran kamu mengusahakan kebahagiaan buat diri kamu sendiri. Adalah investasi buat hidup kamu. Jadi, kalau kamu memang merasa butuh daftar aja ya, masa sih kamu nggak mau investasi buat kebahagiaan kamu sendiri? Kedepannya mau dong, kan sayang sama diri sendiri. Ya, saya juga sayang sama diri saya sendiri. Tenang aja, ntar kita beruji keberhasilan dan udah bantuin ribu-ribu orang untuk menenangkan pikiran, memperbaiki hidup dan melalui kebahagiaan. Tapi butuh aja kamu yang masih pengen coba sendiri, bisa bahagia kamu aja. Nah, cara pertama yang bisa mencoba akan adalah self-compassion atau memerlukan diri sendiri dengan baik dan gajah mental. Ada kata-kata yang adalah kritikus terjahat bagi diri sendiri kita sendiri, apalagi kalau kita hobi gagal. Padahal saat kayak gini kita perlu percaya sama diri kita sendiri. Percaya bahwa kita tetap berharga dan berpotensi walaupun gagal. Meskipun biar kita bisa tetap optimis dan gak jadi hopeless, misalnya kamu baru saja gagal melakukan suatu, coba deh instan kamu marah berkepanjangan, kamu coba untuk berdamai sama diri kamu sendiri. Cara sesimpel itu kok. Al-Quran beberapa kali menegaskan bahwa sebuah prinsip bahwa Allah menciptakan segala makhluk hidup ini berpasangan. Misal, ada di Quran surah 36 ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Nah, dalam konteks manusia, maka ada perubahan, ada perempuan, kaum perempuan ini seringkali diidentikan termasuk golongan yang lemah. Dan ini sebetulnya bukan dalam konteks agama, karena kalau dalam konteks agama, antara laki-laki dan perempuan memiliki tugas dan hak kewajiban yang seimbang. Tidak ada yang paling melebihi, bahwa ada kelebihan pada laki-laki dalam hal tertentu dan juga pasti ada kelebihan dalam hal tertentu pada kaum perempuan. Nah, mari kita lihat salah satu faktornya di surah 4 ayat yang pertama. Allah berfirman,
Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Dan daripada Allah menciptakan pasangannya, kata daripadanya kemudian diartikan bahwa dari tulang rusuk Adamlah Hawa diciptakan. Nah, dari pemahaman seperti ini, kemudian ada kemungkinan menyimpulkan ke kaum perempuan itu harus selalu ada di bawah dominasi kaum laki-laki. Seperti itu, kalau kita terus tulis sekian banyak ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi, maka kita akan mendapati hal yang sebaliknya dan beri contoh di surah nomor 16 ayat 97. Allah berfirman, apa barang siapa yang bekerja dan bekerja, beramal soleh, berbuat kebaikan dengan sebaik-baiknya, Allah memindahkan baik lagi maupun perempuan, maka pasti kami akan memberikan balasan kehidupan yang baik. Artinya, apa dalam ayat ini adalah tidak membedakan apakah waktu itu perempuan untuk meraih kesuksesan, untuk meraih keberhasilan dalam kehidupan. Maka tantangan yang ada di masyarakat kita sekarang itu kaum muslimin dan konteks pemberdayaan perempuan. Perempuan adalah menghadapi sebuah pandangan tradisi norma yang boleh jadi disandarkan kepada teks-teks agama yang seringkali memposisikan komunitas dalam posisi yang tidak pada tempatnya. Salah satu ayat yang mungkin bagi salah satu paham juga yang menjadikan kaum wanita saat ini itu hanya dalam posisi nomor 2 dari makhluk ciptaan Tuhan. Di surah nomor 33 ayat 33, Allah berfirman, hendaklah kalian para wanita tinggal di rumah. Dari ayat ini, yang kemudian ada yang dapat memahami bahwa wanita tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami untuk bekerja, dan terus bagaimana jawabannya? Bahwa ayat tersebut menegaskan bahwa seseorang perempuan atau wanita yang telah menikah itu, yaitu seorang istri memiliki tugas utama dalam konteks kehidupan rumah tangga suami. Jadi tidak ada hubungannya apakah dia keluar dalam rumah, tapi konteksnya pembagian tugas. Nah, kalau di ayat yang lain ketemukan suami berkewajiban untuk mencari nafkah, istri diwajibkan untuk mengelola rumah tangga. Suami itu mengapa dan dalam hubungan suami istri ini sering disebut di Al-Quran justru keduanya, sehingga misalnya di surah nomor 2 ayat 187. Di sini istri adalah pakaian suami. Suami adalah pakaian bagi istri. Nah, pakaian ini bermakna paling tidak ada dua, yaitu apa yang menutup aurat dan menampakkan keindahan. Maka dengan konteks laki-laki dan perempuan itu saling menguatkan. Dengan cara apa? Kalau ada kekurangan masing-masing, jangan itu yang ditonjolkan, tapi teruslah ingat kebaikan dan kelebihan dan tampakkanlah hal-hal yang positif yang dapat membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Maka seringkali sebuah gerakan yang sering kita dengarkan, apakah itu emansipasi, apakah itu pemberdayaan, hakikatnya Allah untuk ikhtiar bagaimana peran kaum wanita itu dapat pada porsi yang sebenarnya, tidak dilandasi oleh bentangan dan pemahaman norma-norma tradisi yang seringkali menetapkan mereka tidak pada, maka tugas-tugas yang memang tidak mudah tetapi seringkali harus berikhtiar dan berusaha bersama-sama mereka, dan juga sama sebagai bagian dari kita makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kemuliaan hidup di dunia dan akhirat. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, melihat begitu banyaknya fakta bahwa perempuan di Indonesia ini memiliki sebuah dampak yang luar biasa juga untuk negara kita. Mari kita belajar juga dari buku Asmaratni yang mengatakan bahwa kita butuhkan sekarang yaitu gotong royong, dan gotong royong itu dilakukan oleh semua masyarakat. Kita pria dan wanita, tapi wanita di sini memiliki peranan yang penting sekali untuk fundamentalnya sendiri. Nah, bergerak supaya kita semua yakin dan kita tahu bahwa siapapun Anda, walaupun Anda ibu rumah tangga, pada punya profesi apapun, Anda bisa berbuat sesuatu, apalagi kita negara ini benar-benar membutuhkan tangan-tangan perempuan. Baiklah, sekian dari saya Nabila Ramadanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.